Shalom, shalom. Puji Tuhan. Kalau tidak beratan saya mau lihat adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yang kali pertama, selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir bersama di dalam ibadah yang keempat. Dan ibadah minggu ini juga merupakan ibadah yang terakhir tahun 2022. Sebab minggu depan itu tanggal 25 ibadah kita gabungan untuk merayakan pengucapan syukur yaitu Natal. Selepas itu kita akan memasuki ibadah tahun 2023. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, mari kita persiapkan diri untuk tahun 2023 ya, itu yang sangat penting sekali. Nah, karenanya perlu kita ikuti arahan kebenaran firman Tuhan selama ini yang kita belajar bersama. Kita masih ingat tentu minggu lalu apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, dan dasar itulah menjadi runtutan untuk kita bicara pada minggu ini, sebagai minggu terakhir. Tadi waktu Bapak Ibu masuk ke ruangan ini tentu ada di antara Anda yang lihat ada undangan buat kita mengundang sesama saudara kita yang terutama yang belum kenal Tuhan ya. Kalau yang sudah kenal Tuhan ya tidak terlalu perlu ya, apalagi jemaat di gereja lain, dan itu bukan tujuan kita. Tujuan kita selama 6 bulan kita bikin komitmen kepada Tuhan, satu jiwa kita doakan. Di samping kita berdoa, kita membangun relasi dengan mereka, lalu kita bisa bawa sama-sama pada Natal tersebut. Sehingga mereka boleh melihat sesuatu dan kita berharap hati mereka dapat dijamah oleh Tuhan. Dan saya menyadari beberapa orang di antaranya sudah mulai bekerja dan membawa jiwa. Bahkan ada yang sudah bertobat dan sudah dibaptis, karena 6 bulan bukanlah waktu yang terlalu singkat. Ya, cukup waktu untuk kita bervisualisasi, ya, kemudian kita mendoakan, kita bangun relasi. Yaitu ada satu buku yang saya tulis yang disebut buku adopsi hidup baru. Nah, itu saja pesan saya Pak Bu. Dan ketika kalau Bapak Ibu sudah ambil itu undangan, pada saat waktu kita membawa ke tempat ini, usahakan. Ya, usahakan kenapa? Karena minggu depan kita hanya 2 kali ibadah. Ya, tanggal 25 pagi dan sore jam 10 dan jam 5 itu kita beribadah perayaan Natal. Biasanya Natal itu ada musim. Terkadang orang mendengar ya dari cerita, dari mulut ke mulut, dan mereka bisa datang ke sini dan pastilah ruangan lebih padat. Kalau Bapak Ibu sudah bawa jiwa sampai tidak ada tempat kan juga tidak baik. Jadi kalau yang bawa jiwa usahakan berusaha datang lebih awal sehingga mendapat tempat di atas. Kalau enggak nanti duduknya di ruang bawah. Kalau ruang bawah penuh berarti di ruang lobi. Ruang lobi udah penuh pasti pulang ke rumah nonton TV. Harapan saya tidak terjadi seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar di tempat ini adalah Tuhan telah menyelesaikan masalah Anda dan saya. Masalah apa? Yaitu masalah yang kita alami adalah masalah yang menghalang kita masuk dalam rancangan Tuhan. Yaitu kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa yaitu nyasar ya. Kata nyasar itu artinya kalau kita ingin ke Siantan tapi nyasarnya ke Kota Baru, itu nyasar namanya ya, tersasar atau nyasar atau meleset. Nah, dalam bahasa aslinya disebut dosa. Apa sebab kita bermasalah? Yaitu karena dosa. Tadi sebelum saya ke sini, sempat saya nonton televisi, ada satu berita tentang negara yang paling miskin. Konon sampai dengan hari ini, negara atau ya negara ya, tapi kalau saya sebut namanya kurang terlalu sedap juga ya. Tapi memang itu ada di TV ya. Menurut satu survei dan perakiraan yaitu Afrika termiskin di dunia. Entah karena apa saya juga tidak tahu. Lalu mulailah ada teori pendekatan kenapa dan kenapa. Ya terlalu banyak teori membuat sebuah negara menjadi miskin. Dari situ tiba-tiba ada satu feel di hati saya. Ada impresi di hati saya sebenarnya dimanapun keberadaan manusia karena itu umat Allah.
Enggaklah Allah membiarkan umatnya sengsara. Lalu kalau ada terjadi sengsara, berarti ada penyebabnya. Saya sih selalu berkata bahwa penyebabnya cuma satu. Kita melanggar hukum keilahian Allah, melanggar kebenaran. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menyelesaikan pelanggaran itu. Kemudian dia masuk ke dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus masuk, maka ada damai sejahtera, ya. Oleh karena damai sejahtera, Roh Allah yang akan memimpin kita. Roh Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, ya, selalu di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu ada iman. Iman membawa kita kepada kasih karunia, dan kasih karunia kita masuk di dalam kehidupan kerajaan Allah. Nah, karena itu perayaan Natal itu salah satu, ya. Kalau saya bilang salah satu mungkin tidak terlalu tepat, ya. Perayaan Natal atau Natal itu unsurnya cuma satu, yaitu dia datang karena supaya Anda dan saya punya hidup. Kenapa kita tidak punya hidup? Kenapa kita harus hidup? Karena kita memang tidak punya hidup karena tadi masalah. Tersasar, kita tidak punya hidup, maka dia datang supaya kita punya hidup. Ya, kalau orang yang sudah menerima Yesus, sudah merayakan Natal, seharusnya dia punya hidup. Dan kalau dia punya hidup, Alkitab bilang apa? Juga mempunyai segala kelimpahan. Hidupnya pasti dibedakan. Ukurannya bukan seberapa yang kita dapat. Ukurannya bukan kita punya gedung yang besar, punya rumah yang mewah, ya, punya mobil yang mewah, bukan itu. Walaupun itu tidak diharamkan, tetapi ukurannya kelimpahan di sini adalah kita dapat mensyukuri apa yang kita punya. Itu dasarnya. Kita akan merasa cukup di dalam kehidupan ini, karena doa Bapa kami, ya kan, cukupkanlah kami makanan hari ini. Ya, berikan kami secukupnya. Kata cukup itu apa? Bukan karena kita punya banyak, tetapi kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Anak-anak muda sampai hari ini yang belum dapat jodoh, syukurilah bahwa Tuhan sedang mendidik kita supaya kita lebih dewasa dalam bergaul. Kan begitu. Tetapi kalau ada yang sudah pacaran, lalu belum nikah-nikah, mungkin lantarannya belum punya uang dan sebagainya, syukuri, jangan ketakutan lalu bikin masalah, ya, buat yang pacaran. Yang belum bekerja, ya, syukurilah bahwa kita harus lebih meningkatkan potensi diri kita. Bukan tidak ada pekerjaan, yang jadi masalah selalu di sini. Maka tadi dikatakan negara yang paling miskin, saya katakan bukan Tuhan dan bukan daerahnya atau bukan sukunya, tetapi manusianya yang bermasalah. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang kepada kita. Sehingga kalau dia hidup di dalam kita, kita punya hidup dan hidup mempunyai kelimpahan. Sehingga kita melihat dengan cara Allah melihat. Ya, katakan apa yang kau lihat itulah akan terjadi. Jikalau engkau mengatakan bahwa di depan kamu orang yang hadapi itu berdosa, maka dia tetap berdosa. Jikalau engkau mengatakan dia tidak berdosa, maka dia tidak berdosa. Artinya hidupan ini cara kita melihatnya. Kalau kita melihat kehidupan kita di depan adalah hidup yang penuh kelimpahan, maka saya mau berkata, niscayalah waktunya akan datang kelimpahan dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ada amin. Nah, minggu ini lanjutan daripada khotbah minggu lalu adalah besarnya kasih karunia Allah. Bilang besarnya kasih karunia Allah. Besarnya kasih karunia. Mengapa? Karena ini penting sekali Pak Bu, supaya kita memasuki tahun 2023 pada saat waktu kita menerima pengurapan awal tahun, kita mendapatkan support, mendapatkan dorongan, mendapatkan energi baru. Kenapa tiap tahun kita selenggarakan demikian? Karena kita butuh ada kekuatan ilahi yang tidak kelihatan. Allah yang transenden itu akan diimanenkan dalam kehidupan kita. Jadi Allah bukan di sorga, ya bukan hanya di sorga, tapi Allah itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa jalankan kehidupan kita bisa menyatakan Allah di dalam kehidupan, sehingga orang akan merasakan apa? Sesungguhnya dunia ya di bumi ini sudah sama seperti di sorga. Itu ukurannya. Dari tema ini saya menggunakan teksnya di dalam Yesaya pasal 55, ada beberapa ayat Bapak Ibu, perhatikan saya akan bacakan, lalu kemudian saya mengkonstruksikan
pesan Tuhan untuk jemaat Tuhan di Psalm 21. Mulai dari ayat ke-7 Alkitab berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ini kata Tuhan ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sama-sama katakan apa? Amin. Bapak Ibu, setelah kita membaca ayat-ayat ini, sekalipun saya tidak ajak Bapak itu membaca satu perikop sehingga kelihatannya konteks daripada ayat ini disamarkan. Saya hanya mengambil teks-teks yang ada di dalam sini untuk mengajak kita merenungkan. Lepas dari kata konteks yang ada dalam Alkitab yang sedang dibicarakan oleh penulis ini, pada masa itu Yesaya sedang menunjukkan kepada bangsa Israel pada waktu itu ada ancaman kehidupan. Saya berpikir begini, apa yang tertulis di dalam Alkitab pada masa itu bagi bangsa Israel dimulai dengan teguran, dimulai dari nubuatan. Kemudian kita lihat Alkitab mencatat itu peristiwa terjadi. Oleh sebab itu berbahagia buat kita bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah itu terjadi sudah selesai? Tidak. Dan apa yang terjadi cenderung akan terjadi. Bukankah hari-hari ini dunia sedang mengalami sesuatu yang tidak jauh berbedanya dengan bangsa Israel mengalami pada masa-masa itu? Ya, sama toh. Nah, kalau saja Tuhan Allah yang kita sembah kini, yaitu adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel pada masa itu. Dan kalau Tuhan pada masa itu bisa menolong bangsa Israel, lalu apa halangannya untuk Tuhan yang sama menolong Anda dan saya? Jawabannya tidak ada. Yang ada cuma satu, otak kita yang menghalanginya. Coba lihat kiri kananmu. Kata pengkhotbah, otak kita itu. Kalau otak di Gajah Mada memang enak, walaupun mahal. Itu namanya apa? Otak-otak. Yang bikin masalah bukan soal masalahnya. Yang bikin masalah cara kita menalarnya. Yang segede bakpao itu loh, otak kita itu. Terlalu pintar jadi sok pintar. Nah itu yang buat masalah Pak Bu. Oleh sebab itu Tuhan perlu datang. Kedatangan Tuhan itu supaya otak kita yang gede bakpao itu ngalami namanya transformasi. Ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola berpikir. Perubahan mindsetnya. Ya, perubahan mindsetnya. Cara berpikir kita itu diubahkan. Itulah sebabnya kita berkata, kalau engkau ingin mengerti kehendak Allah, bayangkan berapa lama kita jadi orang Kristen. Sudah berapa lama kita dengar khotbah. Apakah firman Tuhan itu keluar cuma hanya sekedar pengetahuan, selesai lalu hilang, pulang dari rumah, kita mikir lagi hari Senin, kita mulai lagi menyangkul lagi kerja, capek, lelah. Usia bertambah 1 tahun demi 1 tahun. Tahu-tahu rambut sudah putih. Lalu kita menyodorkan diri masuk di dalam radarnya Pak Jokowi. Bukan yang itu maksud saya. Rambut putih kan masuk radarnya Pak Jokowi. Dan cuma yang mengkerut juga kira-kira gitu. Lalu sampailah pada usia tua kita anggap apa? Ini nasib saya. Pak Bu,
nasib itu bukanlah takdir Tuhan. Nasib itu kita yang menentukannya. Dan Allah menciptakan manusia itu sempurna. Hidupnya masa depan penuh pengharapan. Apa sebab saya perlu menyampaikan ini buat kita? Karena saya melihat ada satu kejanggalan di dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Jalani kekristenan itu hanya rutinitas saja. Saya begitu jadi Kristen, saya cuma bilang sama Tuhan, saya tidak mau jadi orang Kristen cuma hanya rutinitas liwat saja. Malah jadi pendeta pula. Jadi bukan hanya Kristen aja. Saya mau jadi orang Kristen, lalu saya bisa menjadi berkat buat sesama orang Kristen. Tahu-taunya saya jadi pendeta. Yang tidak pernah saya rencanakan. Dari kecil juga tidak pernah ada. Mimpi juga tidak ada. Saat Tuhan suruh saya ke Pontianak, di mana tempat yang saya tidak tahu dan saya tidak pernah tinggal maksud saya. Tahu Pontianak. Saya sering ke Pontianak, walaupun saya bukan orang Pontianak. Tapi saya sering ke Pontianak karena proyek di Pontianak. Dan saya disuruh datang ke Pontianak. Saya pikir mau ngapain, gak pernah punya rencana. Tetapi ketika saya bilang, iya Tuhan saya mesti jalan. Satu hal yang saya mau minta sama Tuhan. Kedatangan saya sini tidak mau jadi beban buat orang lain. Jadi saya mau datang ke sini tidak mau jadi beban. Tetapi justru kedatangan saya mau bawa sebuah perubahan. Tuhan yang akan mengubah. Dan betul. Hari ke hari saya lakukan sampai dengan hari ini. Terus terang saja. Saya punya gembala tanya saya. Mentor. Begitu saya bilang mau Pontianak. Dia bilang, kamu udah pasti nih. Iyalah Pak. Lu mau makan apa ke Pontianak? Tanya saya, udah dia mentor saya tanya mau makan apa? Ya makan nasi lah saya bilang. Masa makan batu sih saya bilang. Ketika saya berangkat dengan Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan membiarkan saya makan batu. Saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama dia, selama sekian tahun saya di Pontianak, enggak pernah makan batu. Tiba-tiba saya ingat, oh ya saya berbohong pula. Pernah sekali-kali makan batu. Itu kejadiannya karena ulah pembantu saya mencuci berasnya kurang bersih. Ada batu-batu kecil masih dalam beras. Hanya itu aja. Tapi tidak pernah saya makan batu. Kalau toh makan uang dari hasil jual batu, iya mungkin ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Tuhan kita keren. Nah karena itulah malam ini kita mesti teruskan pelajaran ini. Kekristenan tidak membawa kita sekedar beragama. Kalau kekristenan kita hanya beragama, keagamaan kekristenan itu cenderung membawa kurang nyaman di mana-mana juga sih. Karena dia benar, serangannya banyak. Coba Anda lihat, batu dengan berlian, mana yang lebih aman? Ada satu, ini tadi saya lihat karena cerita tentang miskin itu, lalu dikasih lihat cuplikan dokumenternya. Negara itu banyak diamondnya, Afrika itu. Tetapi nilai nyawa manusia tidak seharga daripada diamond. Gara-gara diamond orang itu dipotong tangannya sama elit global dari Rothschild. Ada filmnya malah itu. Blood Diamond. Saya yang belum nonton tapi katanya seperti itu. Ya. Dan negara itu kaya sebenarnya. Cuman apa? Cuma mereka tidak bisa ngelolanya. Gara-gara itu berebut-rebutan aja itu. Nah saya hanya mau berkata kepada kita semua. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini penuh dengan limpah kalau kita mengenal Tuhan. Nah dari pembacaan ini saya mau membangun sebuah mindset baru buat Bapak Ibu. Apa yang diceritakan di dalam bacaan kita. Ada 3 bagian yang sangat penting. Suatu realita yang tak dapat dibantahkan dalam kehidupan dan ada di dalam pembacaan kita. Yang pertama di ayat ke-7 dikatakan apa di situ? Ayat ke-7 dikatakan, saya ngulangi lagi. Sore ini saya mungkin bisa lebih santai. Ayat yang ke-7 ada satu kalimat dikatakan begini. Baiklah kembali kepada Tuhan Allah kita. Artinya yang pertama Pak Bu,
dalam pembacaan kita, Tuhan diletakkan tempat yang paling tinggi. Lalu yang kedua di ayat yang ke-7 juga dikatakan demikian. Ayat ke-7 juga, orang fasik meninggalkan jalannya. Tadi kembali kepada Tuhan, ada kata Tuhan, orang fasik meninggalkan jalan ini berbicara tentang manusia. Yang kedua ada manusia. Dari pembacaan sekian banyak saya membawa sebuah pemahaman. Ada Tuhan, ada manusia. Kemudian di ayat ke-9, di situ dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini berbicara sebuah perubahan, probabilitas. Artinya apa? Menunjuk kepada kehidupan. Tidak salah kalau saya mengkonstruksikan dengan 3 bagian penting di dalam kehidupan yang menjadi realita tak terbantahkan. Pertama Tuhan, kedua manusia, dan ketiga kehidupan. Sekali lagi, yang pertama apa? Tuhan atau Allah. Yang kedua apa? Manusia. Dan yang ketiga kehidupan. Luar biasa loh, Tuhan itu keren. Dan ini ditulis oleh kitab Yesaya menunjuk kepada bangsa Israel. Dan saya katakan bahwa ini sedang berbicara sama kita. Artinya kita semua yang ada di Indonesia, yang ada di ruang ini, kita disebut apa? Disebut manusia. Kalau Anda dan saya sebut manusia, manusia pasti naik ke atas punya ada Tuhan. Saya masih ingat sekali waktu pertanyaan seorang hamba Tuhan ke saya. Waktu saya sakit selama 1,5 tahun. Berbagai cara saya setempuh. Uang saya sudah hampir habis untuk berobat. Tak pernah masuk kantor selama 1,5 tahun saya tidak bisa tidur. Dokter saya pergi, semua cara saya pergi. Saya bayangkan pada waktu saya usia hanya 29 tahun pada waktu itu. Saya punya posisi seorang direktur utama. Dan saya menjadi konsultan di beberapa tempat. Dan saya punya perusahaan sendiri sebagai kontraktor juga. Dalam posisi saya seperti itu tiba-tiba saya nggak bisa tidur. 24 jam kalau bisa tidur 2 jam saja itu udah ban kamsia orang Jerman bilang. Maksudnya orang Tionghoa tinggal di Jerman loh. Ban kamsia ya. Kalau bisa tidur 2 jam, nggak bisa tidur. Sepanjang 1,5 tahun apa jadinya? Waduh. Itu luar biasa. Dari situ saya terus berpikir di usia yang sebegitu muda saya, seluruh potensi saya menjadi impoten. Tak bisa buat apa-apa lagi. Lalu apa artinya jabatan? Lalu apa artinya harta saya? Apa artinya saya punya keluarga? Tidak ada artinya semua. Dan pada saat saya berteriak, ya Tuhan. Saya nggak teriak agama saya punya agama. Karena agama saya sudah nggak bisa nolong saya. Memang agama nggak bisa nolong kita untuk mencapai Tuhan. Agama cuma hanya mengajar kita adanya Tuhan. Dan agama bukan Tuhan. Salah itu. Kalau kita beranggap agama itu Tuhan. Agama itu cuma mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang harus kita tempuh. Tapi pada nyatanya kita tidak bisa mencapai itu. Sehingga pada saat waktu saya berseru sama Tuhan, Tuhan apa salah saya? Tuhan yang benar itu datang. Artinya dalam kehidupan ini ada Tuhan. Ya Pak ya? Saya selalu berkata begini, orang ateis yang kita bilang dia gak punya Tuhan salah loh. Sekali waktu saya ada di Tiongkok. Biasanya saya kemana berada saya suka cerita tentang soal nilai-nilai kebenaran ya di daerah setempat itu. Saya bertanya begini, kenapa ya orang Tiongkok nggak percaya Tuhan? Dia marah loh. Saya ngomong begitu, salah saya pertanyaan saya. Waktu saya belum punya pengalaman, terlalu tendensius pertanyaan saya. Kenapa orang Tiongkok nggak punya Tuhan? Dia marah. Dia bilang, siapa yang bilang kami nggak punya Tuhan? Kami punya Tuhan, tapi kami tidak mau punya agama. Oh rupanya seperti ya agnostis lah gitu. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Lalu saya tanya kenapa seperti itu. Dia bilang agama itu cuma mengajarkan terlalu banyak ritual-ritualnya. Menghabiskan duit, ya, membuang waktu banyak. Orang bekerja dia begini, pokoknya bikin masalah. Contoh dia bilang Natal ya kan. Waktu itu saya pas ke sana itu tahun baru.
Contoh Natal dia bilang, semua para naik, telur naik. Ya, telur naik enggak? Minyak naik, semua harga naik. Ya kan? Tiket pesawat naik, hotel naik, semua naik gara-gara orang Kristen Natal. Iya Pak ya? Jangan-jangan di antara kita sudah siap booking tiket nih. Jangan-jangan. Bentar lagi kalau udah perayaan Natal, caw katanya. Salah nggak? Nggak salah Pak Bu. Tapi kalau semua pada hari itu naik semua, orang juga pinter. Pedagang juga pinter. Dia stok dulu tuh. Ya, Natal baru keluar dikit-dikit harga naik. Kita yang nyusahkan diri kita sendiri, ya kan? Ya Pak ya? Oh untung besar, siapa bilang? Kamu jual harga tinggi, untung gede, kan toh nanti beli lagi, juga sudah tinggi. Kita menyusahkan diri kita. Pandangan dia benar juga loh. Pandangan dia benar juga. Jadi yang kami bukan tidak percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak percaya ada agama. Maka dia tidak mau mengakui yang namanya agama, dia cuma mengakui Tuhan. Seperti itu Pak Bu. Terus saya pikir di dunia ini tidak ada orang ateis sebenarnya. Orang ateis itu kalau Anda tanya dia punya Tuhan enggak? Memang dia tidak bertuhankan seperti kita beranggapan bahwa Tuhan itu transenden. Yang seakan-akan dan mereka itu menyimpulkan itu metafisika, sesuatu yang tidak perlu dibahas karena sesuatu yang maka tidak diakui karena transenden. Yang mereka mau itu adalah sesuatu yang bisa diimanenkan, artinya bisa diperhitungkan dengan nalar logika, yaitu diilmukan, disainkan. Maka itu para ilmuwan. Dan yang jadi Tuhan apa? Ilmunya itu. Semakin pencapaian, semakin dia katakan itu Tuhannya. Jadi Tuhannya orang ateis itu adalah dirinya sendiri. Tapi pada kenyataannya pada saat hampir rata-rata Anda baca di beberapa artikel para saintis, para ilmuwan ya, yang kita tahu yang dapat Nobel, pada akhir hidupnya dia akan mengaku satu. Memang dia bilang ilmu pengetahuan tidak pernah berakhir. Dan tidak bisa menjawab akan kehidupan. Dan dia akan berkata bahwa sesungguhnya di atas kehidupan ada satu kekuatan yang disebut apa? Sang ilahi. Berarti dia percaya Tuhan. Dan seringkali saya malah menggunakan sebuah bahasa yang terkadang sepertinya saya sedang menyindir orang Kristen. Justru karena orang Kristen yang rajin cari Tuhan kemana-mana malah jadi ateis. Berapa banyak itu? Wah bisa khotbah, tahu-tahu dia apa? Sekarang tidak bergereja, wah macam-macam lakukan. Lebih dahsyat daripada orang ateis, padahal dia pendeta. Ini fakta loh Pak Bu. Kenapa? Nah saya mau katakan kepada kita, kata Tuhan itu adalah hal yang absolut. Kenapa kita bisa seperti itu lemah? Karena kita tidak mengenal Tuhan itu secara pribadi. Maka manusia kita itu hidup di dalam seperti awan-awan saja, itu memang rancangan setan seperti itu. Nah saya akan mulai untuk menjelaskan apa itu Tuhan yang Anda dan saya sembah. Apa itu Allah. Kita mulai dari, ini ada 3 bagian. Allah, manusia dan kehidupan. Supaya konstruksi saya Anda bisa memaknai, lepas dari ibadah ini Anda bisa merenungkan kembali untuk kita masuk tahun 2023. Pada saat awal tahun kita siap diurapi dan menerima keilahian Allah. Kita jalankan bersama Tuhan. Niscayalah hidup tahun 2003 pasti akan lebih baik. Yang belum punya pacar pasti punya pacar. Jadi rupanya jemaat yang Tuhan percayakan banyak yang belum punya pacar. Yang sebutnya cukup serius. Yang belum bisa nikah pasti nikah. Ada banyak yang tidak mau nikah, kurang semangat. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Alkitab Yunus pasal yang pertama ayat 9, apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Ya. Karena 3 bagian kita bicara tentang Allah dulu. Di situ dikatakan sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Kata siapa? Kata Yunus. Aku takut akan Tuhan. Yang dia takut akan Tuhan. Siapa Tuhan dia?
Allah empunya langit yang telah menjadikan laut dan daratan. Amin. Siapa Tuhan Anda dan saya? Tuhan yang menciptakan langit dan lautan. Termasuk manusia enggak? Termasuk. Maka pada saat waktu saya sakit, saya temu seorang waktu saya berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan datang kepada saya. Yang jadi masalah, Tuhan yang datang saya nggak kenal siapa dia. Tapi saya sudah ditolong. Ada damai sejahtera, sebagaimana khotbah minggu lalu saya. Malam itu saya bisa tidur. Bayangkan, 1,5 tahun saya nggak bisa tidur. Malam itu begitu saya teriak-teriak, saya bisa tidur nyenyak, bangun besok pagi seger buger. Rupanya teriakan semalam saya, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus datang. Mungkin Anda akan berkata, wajah Tuhan Yesus kayak siapa? Berapa tinggi? Pakai baju apa? Enggak. Saya enggak akan mau manipulasi buat Bapak Ibu. Saya tidak mau cerita, wah api bercahaya. Dan dia berkata, hai anakku. Enggak, kalau saya cerita begini, keren banget itu. Enggak, saya enggak pernah ngalami gitu-gituan kok. Enggak ngelihat cahaya, enggak juga. Pokoknya saya teriak, saya bisa tidur gitu aja. Nyenyak, besok bangun seger. Kok pastor tahu itu Tuhan Yesus? Nah, taunya begini, saya ketemu seorang sahabat, seorang pendeta. Pendeta itu tanya sama saya. Saya ketemu dia begini. Tujuan saya ketemu dia, saya mau konon kata orang dia bisa doain orang sembuh. Nah, saya ke sana pengen disembuhkan. Lalu dia bilang, saya bukannya dukun, saya tidak bisa sembuhin kamu, dia bilang. Yang bisa sembuhin kamu itu Tuhan. Nah, dia ngomong Tuhan, saya diam sejenak. Saya kan kesini mau cari dia sembuhin saya. Dia bilang Tuhan, ya saya juga tahu Tuhan dari sekolah, dari kecil kita udah tahu. Terus dia kasih ilustrasi. Kalau mobil rusak, Bapak perbaiki mobil di mana? Ya ke bengkel mobil lah. Ya kan, mana mungkin kalau mobil rusak ke bengkel radio kan nggak mungkin kan, betul nggak? Ya ke bengkel mobil. Terus dia tanya, Bapak tahu nggak ada Tuhan? Iya tahu. Bapak tahu nggak manusia itu ciptaan siapa? Ya Tuhan lah, siapa nggak tahu? Dari kecil juga saya tahu. Nah kalau manusia ada masalah datang ke mana? Itu yang saya nggak bisa jawab. Saya diam, dia bilang, ya mesti datang ke Tuhan dong. Karena dia menciptakan kita. Dia ahlinya akan kehidupan kita kan. Saya langsung manggut-manggut, iya. Dia gak akan diam langsung, Bapak udah ke Tuhan belum? Udah. Tuhan yang mana? Itu yang saya gak bisa jawab. Buat saya punya Tuhan sama dia punya Tuhan beda. Saya lagi bayangin rumah saya banyak Tuhannya. Dari yang gendut sampai yang kurus. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Saya tidak mau maksud agama ya, tapi begitulah kejadiannya. Nah dia bilang, kalau kamu mau capai Tuhan, tak akan mungkin orang bisa mencapai Tuhan. Karena masalah manusia tidak bisa mencapai Tuhan. Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dia bilang, nah Tuhan itulah nama Yesus. Pada saat itu saya terima Yesus sebagai Tuhan. Setelah saya dijamah semalam dalam perjumpaan pribadi saya, esokannya saya dijelaskan bahwa yang datang semalam itu Yesus. Pada saat itu saya langsung jadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Oh berbeda lagi, jalan saya lebih mantap lagi. Terus saya beli Alkitab, saya bilang sama istri saya, hari ini saya sudah jadi orang Kristen. Ngomongnya agak kali, Kristen. Ya, dan itu buat saya jadi perlu Bapak mengerti. Nah hari ini sebenarnya setiap jam kalau kami di Jakarta bilang saban hari, saban waktu kita selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pak Bu jujur saat kita masih bernafas Tuhan ada di tengah-tengah kita. Cuman kita kurang memaknai itu Tuhan dan kita gak pernah mengucap syukur. Karenanya itu kita perlu tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah apa? Allah. Allah apa? Empunya langit dan bumi dan empunya kita. Tentu langit dan bumi tidak memanggil dia Tuhan. Maka dia bilang empu artinya apa? Dia Tuhannya, dia pemiliknya. Tetapi Anda dan saya adalah gambarnya, kita memaknai dia Tuhan.
Kurios artinya raja Pak Bu. Tapi siapa dia? Allah, Yahweh, Sang Ilahi yang tak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Tapi dia nyata ketika engkau masih bernafas, engkau masih bisa mengerti. Seharusnya kita punya sedikitlah bahwa kita ini ada karena Tuhan. Kalau kita menyadari seperti itu, tak ada kesombongan Pak Bu. Saya pernah ngalami. Jangan tunggu masalah itu datang baru kita teriak-teriak Tuhan. Contohnya aja, sehelai rambut kalau jatuh, engkau tak bisa kembalikan loh. Kalau bisa kembalikan rambut saya tidak akan pernah gundul sebegini. Hanya sebagian besar tidak kenal saya waktu pertama masuk Pontianak. Waktu saya masuk Pontianak saya udah punya istri dan punya anak, maka saya aman. Karena gantengnya ampun-ampunan. Tapi hari ini juga ganteng buat istri saya. Benar, saya nggak bohong. Tapi hari ini kayak begini. Artinya apa? Artinya kita hidup dalam rengkuhan Tuhan. Tuhan apa? Allah yang empunya langit dan bumi, yang empunya nafasmu loh. Kalau hari kita bisa ruangan waktu 1 jam 2 jam untuk ibadah, itu masih terlalu kecil bos. Kalau 1 hari kita masih baru bisa ucap syukur Tuhan terima kasih makanan, itu masih terlalu kecil. Karena Tuhan menyertai kita 24 jam kali umur kamu hari ini. Bro, umurnya berapa? Iya kamu. 17. Oh 20 tahun lalu. Jadi 37. 37 kali 24 jam Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. 37 hari, 37 tahun. Bukan kali 24 jam. 37 kali 365 kali 24 jam. Tuhan tidak pernah menyertai kamu, tidak pernah tinggalkan kamu. Lalu berapa lama kamu sama Tuhan? Baru Natal aja semua sudah kayak cacing kepanasan. Liburan nih, ayolah. Kok lama banget Natalnya. Yang saya lagi ngomongin itu di Hong Kong sana tuh. Sini orang baik-baik nungguin setia, nggak mau pergi jalan-jalan. Ada yang tadi tanya saya, jalan-jalan kemana? Ya itu Sungai Kapuas. Dari Sungai Yordan kita ke Sungai Kapuas. Tapi salah gak sih Pak Bu jalan-jalan? Nggak salah, jangan anggap saya itu lagi ngejek, enggak. Tapi kalau kita bisa seperti itu, mari untuk Tuhan apa? Dia empunya loh, dia empunya perjalanan kita. Nah maka itu ada satu peristiwa Pak Bu. Jadi kalau saya lagi ngomong begini kayaknya waktunya jalan cepat banget gitu loh. Markus pasal yang keempat ayat 39, saya ajak Anda untuk perhatikan ayat ini bagus ya perjalanan muridnya. Markus pasal keempat 39 berkata demikian. Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus membawa mereka menyeberang sana, itu idenya Tuhan. Pak Bu, hidup itu idenya Tuhan loh, bukan kita. Anda bisa jadi manusia itu kan idenya Tuhan, bukan kita. Ya, kita lahir sebagai manusia dimanapun itu ada ketetapan Tuhan. Maka itu bukan apa yang kita dapat, syukurilah apa yang terjadi pada kita. Nah ini peristiwanya. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka dihadapkan sama badai. Saat waktu mereka menghadapi badai dan mereka sadar bahwa ada Tuhan, maka mereka panggil Tuhan seperti saya, ada Tuhan. Tuhan, dan Tuhan langsung bangun. Dalam Alkitab ceritakan bahwa Tuhan langsung bangun. Artinya pada saat waktu kita memanggil Tuhan, waktu kita berdoa, terjadilah kebangunan iman kita. Harusnya begitu. Doa itu penting. Anda masih bisa berdoa, masih mau berdoa, artinya apa? Anda masih punya iman. Dan apa yang terjadi? Iman itu akan mengkonekkan kita kepada Sang Ilahi. Maka sering kali saya menggunakan istilah apa? Namanya divine connection.
Begitu connect kepada Sang Ilahi, persoalannya selesai. Teduh dan tenang. Masalah gelora kehidupan, teduh dan jiwanya tenang. Baru Tuhan ngomong sama dia, ini pengajaran. Berjumpa dengan Tuhan, cukup belum? Tidak cukup, perlu ada pengertian. Dia bilang, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? 2 kalimat menunjukkan satu persoalan. Takut terjadi disebabkan karena tidak percaya. Berapa banyak di antara kita hidupnya selalu takut? Dengar baik-baik. Takut itu musuhnya iman. Takut itu musuhnya iman. Kenapa kita takut? Takut hari esok. Takut macam-macam ketakutan. Apalagi kalau disuruh keluar duit, takut miskin lagi. Kenapa? Jawabannya cuma satu, tidak percaya. Kalau kamu disuruh melakukan sesuatu takut disebabkan karena tidak percaya, maka ya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang empu itu menjadi sebuah slogan tak ada makna buat kita. Disebabkan kenapa? Kita tidak percaya. Dan kisah ini sebenarnya sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Mereka begitu ada mujizat, tiba-tiba mereka kaget. Wow, siapa dia ya? Siapa gerangan orang ini? Menurut Anda siapa dia? Yesus yang dibangunkan. Nah kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 13 dan 14. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Bapak Ibu seringkali terjebak pada ayat-ayat ini. Dan malam ini Bapak Ibu perlu tahu siapa itu Yesus. Alkitab berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini siapa? Murid-muridnya memanggil Yesus itu guru dan Tuhan. Lalu Yesus yang melegalkan siapa dia. Kamu ya katamu itu tepat. Sebab memang akulah siapa? Guru dan Tuhan. Kalau ada yang berkata siapa Yesus? Kalau bilang Tuhan, Yesus itu Tuhan. Mana ayatnya? Ya ini ayatnya. Dia sendiri yang ngomong Pak Bu. Kalau saksi Yehova mengatakan Yesus itu bukan Allah dan bukan Tuhan, dia kurang paham Alkitab. Barangkali dia paham Alkitab, tapi Alkitabnya dia, bukan Alkitab yang diterbitkan dari lain. Ayat 14 yang berkata begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dia itu Tuhan, kurios, Raja. Di samping itu dia katakan aku Rabi, artinya guru. Guru itu selalu mengajar, Tuhan itu selalu merengkuh. Itulah posisi dia. Dan ini cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan tanggal 25 Natal. Yunus punya pengalaman berkata, siapa dia? Tuhan Allah empunya. Lalu apa hubungannya Tuhan Allah ya Yunus dengan Yesus yang Anda dan saya sembah? Ya kita lihat titik temunya di mana. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44. Bapak Ibu catat loh baik-baik, di rumah renungkan. Saya berharap setelah selesai khotbah ini Anda dengar bisa dapat kliknya. Semua akan berubah sesuai khotbah saya hari ini. Lukas pasal 24 ayat 40 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa itu yang dikatakan? Ya ini, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Siapa itu? Yesus, kata akunya besar. Dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, Tuhan sendiri melegalkan siapa dia. Semua tulisan di dalam Alkitab tentang kata Tuhan dan Allah, Yahweh, itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau Yunus berkata bahwa Yesus ada empunya langit dan bumi,
Yesus itu membuat murid-muridnya, siapakah aku ini? Iyalah, dia mempunyai langit bumi, badai tinggal di perintah saja. Kalau langit dan bumi yang gelora bisa disuruh berhenti, bagaimana dengan kemiskinan kamu? Bagaimana dengan kebodohan kamu? Bagaimana dengan uang kamu? Bagaimana dengan penyakit kamu? Buat Tuhan kecil. Apa sebab? Nah, kita lihat tentang Tuhan ini dulu di Yeremia. Ya, kita baca kitab Yeremia. Ini kata Allah loh ya, masih di dalam konteks. Yeremia pasal 32, saya mulai ajak kita membaca 26. Dahsyat Pak Bu, kata Allah kita itu. Yeremia pasal 32 ayat 6 berkata begini. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Bunyinya apa? Pasang telinga. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku terkecuali bukan makhluk? Maka mustahil. Coba lihat kiri kanan. Siapa kamu? Makhluk kan? Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Benar gak sih saya nyanyi gitu? Dari tadi gak ada yang mau nyanyi lagi. Kebangetan itu. Artinya bagi Tuhan tiada mustahil. Kamu gak punya jodoh, belum nikah, belum punya pacar. Dengar, tiada mustahil bagi Allah. Batu bisa jadikan pacar kamu. Omnya kencang banget. Saya ngomong itu kan cuma hanya mau ngomong figuratif aja. Masa batu jadi pacar kamu? Buat Tuhan itu gak ada kesulitan. Buat Anda yang belum kerja, lamar sana, lamar sini, cari Tuhan terlebih dahulu. Nanti Tuhan akan bukakan jalan buat Anda. Oke, nah sekarang saya turunkan tadi tentang Tuhan. Berarti kita harus klik dulu, Tuhan kita luar biasa. Sekarang manusianya kenapa biasa-biasa? Apa sih penyebabnya? Nah, yang kedua manusia. Kita lihat manusia itu, kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16 berkata seperti ini Pak Bu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan itu menjadi mekanisme keagamaan, mengatur ritual saja untuk kita menyelenggarakan sistem keagamaan. Salah enggak salah. Tetapi sesungguhnya itu tidak bisa membawa kepada Tuhan karena ada gap. Manusia telah berdosa. Itulah sebabnya ada satu kalimat yang pernah terjadi yang datang kepada Musa, namanya kasih karunia. Apa itu kata kasih karunia? Kata kasih karunia itu tidak perlu kita melakukan sebuah tindakan keagamaan yang jelimet. Karena keagamaan yang jelimet itu cuma hanya membuat ritual saja. Tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena ada gap. Oleh karena kasih karunia dia datang sebagai manusia. Buat Bapak, Ibu dan saya cuma hanya satu. Percaya saja. Maka dikatakan apa? Waktu kita percaya sama Yesus, kita percaya. Jadi begini, ada satu ayat. Dia itu sedang ketok di pintu hati kita. Loh, kenapa dia ketok pintu hati kita? Padahal kita belum suci loh. Saya waktu itu juga belum menjadi orang Kristen, hidup penuh dengan dosa dan macam-macam. Tuhan tidak ada halangan untuk Tuhan datang kepada orang berdosa. Pada saat waktu kita membuka hati, dia masuk, dosa kita dihapuskan. Pada saat waktu kita nggak bisa tunggu, nantilah saya kalau udah tenang baru ke gereja.
Kalau saya sudah nggak ada dosa lagi, saya baru mau sembahyang. Bukan Pak, Bu, dengan apa kamu? Pak, tidak mungkin perbuatan-perbuatanmu bisa membawa kamu datang pada Tuhan. Maka itu buka hatimu, Yesus datang, kamu disucikan. Dia diam di dalam kamu, dia akan membawa kamu seturut dengan kehendak dia. Artinya apa? Manusia pertama harus dibenarkan oleh iman. Maka ada istilah justification. Kasih karunia itu justification. Bukan kita yang benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang benar, bisa bersekutu dengan Sang Ilahi yang benar. Di dalam kebenaran pasti menumbuhkan iman, di dalam iman ada kasih karunia. Nah, oleh karena itu Pak Bu, dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 berkata begini, ketika dia masuk, sebab aku telah mati, kata Rasul Paulus, oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Persoalan manusia cuma satu, untuk mencapai maksimal, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tak mampu, bukan karena dia orang kampung, atau juga bukan karena dia orang Afrika. Karena apa? Karena dosa. Siapa saja orang itu bisa. Mau dia tinggi, mau dia rendah, mau dia kaya atau miskin. Kalau dosa membuat dia tidak mencapai kemaksimalan. Tetapi ketika dia mengerti bahwa dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan manusia. Hanya percaya pada Tuhan saja. Oleh karena iman, dosanya sudah turut kematian. Sekarang dia hidup, bukan lagi sendiri yang hidup. Maka Kristus yang hidup di dalam dia. Roh Tuhan ada dalam di dia. Maka hidup di dalam daging artinya apa? Kehidupan kita sekarang nih. Kehidupan yang kita hidupi, hidup oleh iman kepada Yesus. Maksudnya apa Pak Bu? Setiap langkah, setiap perjalanan kita hendaklah berpadanan seperti Yesus. Membuktikan Bapak Ibu memiliki Yesus di dalam dirimu, kamu iman kepada Yesus. Apa sih buktinya? Nah buktinya ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat ke-8. Hal ini diperlihatkan. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang kepada yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Nasihat Petrus kepada murid-murid Tuhan. Kenapa ini dinasihati? Dia ngomong begini nih. Tahu nggak? Kita ini bisa menjadi murid, kita ini bisa ada hari ini karena apa? Karena kasih. Karena kasih Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Maka dia datang merengkuh kita, kita menjadi anaknya. Status kita berubah menjadi anak. Fungsi kita menjadi hamba. Apa yang kita kerja dengan status anak, maka hasilnya maksimal. 2, menjadi orang Kristen statusnya berubah. Posisinya berubah, anak Allah. Fungsinya maksimal, hamba. Kalau saya hari ini menteri, gak mungkin saya duduk dikasih situ. Baru menteri loh. Ya Pak ya? Pasti sudah dikawal banyak itu ajudan saya. Ya kan? Artinya apa? Hamba Allah. Malaikatnya pasti menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan pasti maksimal. Itulah Anda dan saya sebagai anak Allah. Dan itu yang Anda perlu tahu. Tetapi ingat, kalau kita hamba Allah, kita anak Allah, kita mesti membawa nilai-nilai Allahnya. Kalau Allah mengasihi saya, bagaimana saya terhadap orang lain? Biasanya kita lebih hebat daripada Allah. Kadang-kadang kita bukan Yesus itu Tuhan, kita malah Tuhan. Tuhan datang ke kita karena kasih. Karena kita tidak pernah mau mengasihi kiri kanan kita. Disebabkan ada kesalahannya, sedikit aja salah paham. Itu luar biasa. Tahun demi tahun Natal dirayakan belum bisa mengampuni. Coba lihat kiri kanan. Bilang sama sampingnya, kayaknya itu pengkhotbah ngomong kita deh. Kayaknya ya. Ya toh, kita lebih hebat daripada Tuhan. Terus tanya, siapa kamu? Saya anak Allah.
Terus gambar Allah, masa iya? Buktinya sama mertuanya aja gak bisa mengampuni. Buktinya sama tetangganya, kemarin dia kasih kotoran, kamu kirimin bangkai tikus. Ya, rambut pohon ditanam, lalu daunnya jatuh ke rumah kamu marah, dia bilang, tanam rantingnya ke rumah saya, daunnya jatuh, tapi buahnya gak dikasih. Besoknya ada tikus mati, dilempar balik juga. Apakah itu orang Kristen? Yang saya ngomongin bukan orang sini, yang ada di Hong Kong sana. Orang Hong Kong agak apes, saya ngomongin terus. Orang Kristen gimana? Yesus mengasihi saya tanpa melihat dosa saya. Mari kita juga melihat tetangga kita tanpa lihat dosa dia. Kalau dia lemparin kita dengan sampah segala macam, mari kita bawa ayam goreng atau ayam korina, ayam kampung rajang, kasih dia. Itu baru anak Tuhan. Yang begitu susah, bos. Itu menandakan kita belum memiliki seperti Kristus yang terakhir. Ya, saya tadi tuh pengen takar supaya sore saya khotbah, nggak tahu panjang, suara saya udah serak-serak ya. Tapi memang takaran waktunya tetap saya mesti harus 15 menit daripada takaran yang dikasihkan. Yang terakhir saya selesaikan hanya ada 2 ayat. Kalau tadi pertama Allah sudah selesai siapa dia. Yang kedua manusia untuk bisa kealahannya Adam dan manusia sudah selesai dibenarkan Allah dalam diri kita. Maka sekarang kewajiban kita menjalani kehidupan ini dalam jalannya Allah. Oke? Nah, kehidupan kita ada di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-14. Keluaran 33:14 berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Pak, Bu, sekali waktu Musa keluar dari Mesir, lalu Tuhan berikan dia urapan, dia membawa 2,7 juta bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Bayangkan, saya baru sekian ribu jemaat aja, rasa-rasanya, aduh Tuhan tolong urapi saya terus. Ini 2,7 juta gimana bayangin ya. Sampai dia bohwat. Tuhan cabut nyawaku. Karena dia tidak sanggup. Kalau aku bisa memimpin segitu banyak karena kasih karuniamu Tuhan. Kalau engkau tidak berikan kasih karunia, lebih baik cabut nyawa. Itu bahasa saya, di situ gak ditulis. Nah sekarang Tuhan kasih tahu jalanmu. Supaya aku mengenal engkau. Di dalam pengenalan saya bisa mengalami kasih karuniamu. Terus Tuhan bilang apa? Dalam perjalanan kehidupan ini kita perlu kasih karunia. Supaya kita bisa mencapai kehidupan yang maksimal. Jawaban cuma satu. Kehidupan kita Tuhan yang bimbing, amin. Tepuk kiri kananmu. Jalanmu Tuhan yang bimbing. Itulah sebabnya Anda dan saya berani berkata, dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Ngapain? Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Tuhan kalau turut kita bekerja enggak? Kita kerja dulu, Tuhan baru turut. Maka apa yang kerjakan pasti berhasil. Mari bangkit berdiri. Kita sama-sama deklarasikan ayat ini. Untuk tahun 2023 saya berdoa ayat ini digenapi. Ayat apa? Hendaklah engkau membayar perpuluhan dengan tepat pada waktunya. Jangan dikurangi karena itu melanggar hukum. Kurang. Enggak, bukan ayat itu. Udah aminnya kencang banget gitu. Yesaya pasal 55, perhatikan baik-baik kita sama-sama ya. Yesaya pasal 55, kita mulai dari ayat yang ke-10. Sudah? Ada di depan? 2, 3. Sebab seperti hujan yang selalu turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan membuat buahnya subur, membuka tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti
11-nya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Haleluya. Pemusik ini kurang meresponi. Kalau perlu keyboardnya diangkat lempar, janganlah nanti beli lagi repot. Semangat. Hei Alkitab bilang engkau yang tidak punya pacar, pacar segera datang. Yang belum bisa nikah segera nikah. Yang belum punya anak segera dibukakan kandunganmu. Senang semuanya. Yang sudah punya anak gak punya duit untuk melahirkan, Tuhan sediakan uangnya. Yang gak punya rumah, Tuhan sediakan rumah. Yang gak punya kerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan. Yang sudah kaya, Tuhan tambahkan lebih kaya. Yang jelek jadi ganteng, kurang aminnya. Berarti jemaat Tuhan buat saya semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tuhan dipermuliakan. Saya tidak tahu ini semua siap enggak. Yesus dalam namamu ku berteluh. Kita naikkan pujian ini. Dalam namamu ku berteluh. Yesus dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu ku berteluh. Yesus dalam namamu ku berteluh. Yesus dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Kaulah Allah, Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kasih-Mu. musik mainkan pujian ini Pak Bu. Yesus itu siapa? Kristus, Tuhan dan Dia Allah. Lewat roh yang dihembuskan buat Anda dan saya menjadi Kristen, kita bisa lihat kuasa yang tak terbatas dan kasih yang selalu melekat. Dan apa yang kau kerjakan di tanganmu, niscaya tahun yang kita jalani mungkin ada kendala. Jangan dipikirkan, sudah selesai. Tahun baru yang akan datang, Tuhan menyediakan. Pintu sudah terbuka, berjalan bersama-sama Dia. Saat waktu kita berjalan sama Dia, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Segala apa yang terdapat dalam pikiranmu, percayalah, kau tidak mungkin ada namanya kebetulan. Artinya Tuhan sedang berpikir dalam pikiranmu. Kalau engkau terpikir,
percayalah bahwa Tuhan telah memberikan pikiran itu padamu, maka taatlah lakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Saat waktu kita melakukannya, engkau akan melihat kasih itu nyata di dalam hidupmu. Mari tanganmu terangkat, saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, persiapkan hati mereka untuk memasuki tahun 2023. Kami tahu ada tantangan di tahun-tahun akan datang. Bahkan dunia sedang teriak ada kegelapan. Bagi kami bukanlah masalah. Bagi kami cuma satu, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami hidup bercahaya bagi kehidupan yang akan datang. Hari ini hamba berdoa, jikalau jemaat Tuhan percaya, maka roh-Mu bekerja di dalam diri mereka. Lewat roh Tuhan, mereka dapat melihat kuasa Allah dan mereka bisa melihat kasih Allah. Yang sakit pastilah kesembuhan terjadi, yang lemah pasti yang dikuatkan, yang sedih pasti dihiburkan. Segala persoalan hidup mereka yang mereka gumuli selama ini, maka terjadilah terobosan buat mereka. Dan kehidupan ke depan sudah hidup penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama,